Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, kami dari kelompok Praktikum Keanekaragaman Tumbuhan CD2. Dalam video ini, kami akan mengajak teman-teman untuk mengenal berbagai macam tumbuhan berbuah yang dapat dimakan di sekitar kita. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah memberikan informasi mengenai tumbuhan Angiospermae yang berbuah beserta klasifikasi dan ciri-ciri diagnostiknya. Tak kenal maka tak sayang. Yuk kenalan dengan anggota kami. Ada Aninda, Aurelia, Kori, Doni, Elma, Friska, Iza, Leondi, Salsa, Hana, Shane, dan juga Zaika. Itu adalah anggota-anggota kami. Salam kenal, teman-teman semuanya. Lihat deh. Seger banget nggak sih? Duh, jadi lapar dan pengen makan buah ya. Tapi teman-teman tahu nggak sih? Ternyata kalau nggak semua buah bisa dimakan. Nah, ini nih. Saking kayanya keanekaragaman tumbuhan berbuah, nggak semua tumbuhan yang berbuah bisa dimakan. Bisa dilihat dari pengelompokan ini, yaitu kelompok buah yang berdaging dan juga kelompok buah yang kering. Tapi apa ya yang dimaksud buah? Dari mana kira-kira buah berasal? Terus yang biasa kita makan tuh umumnya kelompok buah yang mana ya teman-teman ya? Penasaran kan? Yuk, kita cari tahu lebih dalam yuk. Kami kasih petunjuk deh. Coba, kira-kira apa kesamaan yang ada di gambar ini, dan ini? Apa? Mereka punya biji yang dilindungi daging buah. Ya, bener banget. Itu adalah ciri dari Angiospermae. Angiospermae adalah istilah untuk tumbuhan berbunga atau kelompok tumbuhan yang membentuk biji dalam sebuah ruang tertutup yang terletak di dalam bunga. Kata Angiospermae berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu angion yang berarti wadah dan sperm yang berarti biji. Berbeda dengan kelompok sebelahnya, Gymnospermae, yang mungkin teman-teman familiar dengan bentuk kon ini dan sering dilihat di daerah pegunungan. Nah, hubungannya apa sih buah dengan Angiospermae? Bunga adalah alat reproduksi kelompok tumbuhan Angiospermae. Buah berasal dari peleburan polen di dalam ovarium bunga. Hasil peleburan tersebut adalah zigot yang selanjutnya mengalami pembelahan sehingga menjadi biji. Kemudian, bagian dari pistil dan ovarium bunga berkembang menjadi kulit buah dan membentuk bagian berdaging yang pada akhirnya tertutup oleh bagian seperti petal, sepal, dan braktea sehingga menjadi buah. Buah punya pengelompokan loh teman-teman. Di antaranya adalah buah tunggal yang dihasilkan dari satu atau gabungan dari daun buah atau karpel, buah agregat yang terdiri atas gabungan beberapa buah seperti raspberry, buah majemuk yang berasal dari gabungan klaster bunga atau perbungaan seperti nanas, dan buah semu yang berasal dari bagian selain ovarium seperti reseptakulum dan hipantium yang dapat kita jumpai pada apel dan stroberi. Nah, kira-kira buah di sekitar kita yang bisa dimakan tuh apa aja dan tergolong buah apa ya? Sebelum kami paparkan beberapa sampel tumbuhan berbuah yang kami dapatkan, teman-teman harus tahu dulu nih perlengkapan yang kami gunakan dalam video ini. Alat yang kami gunakan sederhana kok, yaitu... Nah, ini nih. Pertama, ada kamera yang digunakan untuk merekam. Setelah itu, ada juga ponsel yang digunakan untuk memotret dan mencatat ciri-ciri dari tumbuhan yang buah dan yang didapat. Dan tidak lupa juga buahnya sendiri. Nah, karena kita sudah mengetahui alat dan bahan yang digunakan, yuk kita lihat tanaman apa saja yang sudah didapat. Sekarang, kita akan membahas buah yang pertama. Buah ini sering disebut sebagai jambu air atau Syzygium samarense. Jadi diagnostik buah ini adalah tingginya sekitar 5-15 meter dengan tajuk yang melebar tidak beraturan. Daunnya memiliki tangkai 3,5 mm, sedangkan bunganya membentuk karangan bunga dengan 3-30 kuntum kuning keputihan, serta benang sari yang mudah berguguran. Buahnya berupa buah buni dengan bentuk mirip pir dengan lekuk atau alur dangkal membujur di sisinya.
bermahkotakan kelopak berdaging dengan cuping yang melekuk ke dalam, serta ukuran 3,5 sampai 5,5 kali 4,5 sampai 5,5 cm. Bagian luar buah mengkilap mirip lilin. Warna buahnya bisa merah tua, merah, kehijauan, atau bahkan putih tergantung kultivarnya. Daging buahnya mirip spons putih dengan banyak air aromatik dan manis. Biji 0-2 bulat dengan diameter 8 mm. Berikut adalah klasifikasi dari Syzygium samarangense beserta ringkasan diagnostiknya. Berikutnya ada apel India atau Ziziphus mauritiana yang berupa semak atau pohon kecil sampai 15 meter. Buahnya oval, bundar atau semi bulat, panjang atau diameternya bisa 2,5 sampai 6 cm. Kulitnya hijau seperti tomat muda dan berdaging putih, renyah, berair dan segar. Buahnya beraroma khas dan rasanya manis. Selanjutnya adalah klasifikasi dari Ziziphus mauritiana beserta ringkasan diagnostiknya. Selanjutnya adalah mangga atau Mangifera indica. Berakar tunggang, daun tunggal dan lonjong, batang kuat dan tegak yang bisa tumbuh 10 meter. Kulit batang tebal serta kasar, bunganya majemuk dan buahnya berupa drupa dengan bentuk panjang, bulat atau pipih, dengan biji berkeping dua atau dikotil. Daunnya lanceolate, apex dan base acute, margin enter, pertulangan daun menyirip. Mangga dapat tumbuh dan beradaptasi pada lingkungan yang memiliki curah hujan tinggi dan habitat beragam, serta interaksi dengan faktor genetik akan menghasilkan kekayaan jenis mangga yang melimpah. Mangga memiliki kemampuan produksi yang tinggi dan mampu berbuah di luar musimnya, memiliki ketahanan terhadap gugur bunga pada iklim basah. Ini adalah klasifikasi dari Mangifera indica beserta ringkasan diagnostiknya. Berikutnya tin atau Ficus carica, cirinya adalah habitus perdu serta berkayu. Batangnya keabuan dengan permukaan rata, daunnya tunggal, menjari dan bergerigi. Susunan daun berseling. Warna daun hijau pada permukaan atas dan sedikit berbulu. Sedangkan pada bagian bawah hijau pucat. Tanaman tidak berduri. Bunganya diproduksi dengan sikonium, bunga hijau dan tidak terlihat seperti bunga. Buah berdaging ungu kecoklatan dan dibuahi dari dalam oleh lebah ficus. Untuk rambutan atau Nephelium lapaceum L, ciri diagnostiknya adalah tumbuhan ini berupa pohon dengan tinggi sedang 16-30 meter atau kecil 6-15 meter. Daunnya majemuk menyirip, batangnya berkayu dengan warna abu-abu kecoklatan. Bunga majemuk bertipe malai dengan warna hijau, putih, kuning, atau kemasan. Dan buahnya termasuk ke dalam buah sejati dengan rupa berwarna merah dan tipe drupa. Berikutnya ada kelapa atau Cocos nucifera L dengan akar serabut. Bagian batang kelapa membesar, kemudian di dalam tanah menciut lagi berbentuk kerucut terbalik. Bagian ini disebut bulb atau root bulb. Dari bulb ini keluar akar primer bulat dan memanjang. Batang kelapa seperti kelabu, licin, dan tinggi batang sampai 20 meter. Daun kelapa tersusun melingkar seperti spiral. Arah spiral bisa ke kiri atau ke kanan tergantung posisi tangan buah terhadap pelepah daun. Pelepah daun terdapat helai daun yang tengahnya berlidi. Bunga jantan memiliki 3 helai mahkota kurang lebih 15 mm, lalu 3 helai kelopak 3-5 mm, dan 6 helai stamen. Kelopak bunga betina tebal dan lebar membungkus hampir seluruh bagian bunga betina lainnya, dan butik tidak bertangkai. Dasar buah terdiri dari 3 ruangan. Kulit luar buah keras, licin, tipis, sekitar 0,14 mm, dan berwarna kuning, hijau, ataupun jingga. Daging buah berwarna putih, dan buahnya berair. Ceri atau Mutinia calabura memiliki habitus perdu 3-6 meter. Batangnya berkayu dengan cabang mendatar dan membentuk naungan rindang. Pada bagian ranting memiliki rambut halus dan sedikit berkelenjar. Daun memiliki tulang daun menyirip. Vena daun menyebar dari vena utama di tengah. Bunga kersen muncul dari ketiak daun kersen. Bunga kersen yang sudah mekar memiliki mahkota putih dan kelopak hijau. Bunga ini merupakan bunga sempurna dan terletak pada satu berkas yang letaknya supraaksilar dari daun bersifat hemaprodit. Buah kersen bulat ketika masih muda hijau dan merah ketika sudah matang. Tangkai buah hijau dan panjang rata-rata 2,6 cm. Biji kersen kecil dan berjumlah ratusan pada setiap buah, berupa buah buni merah kusam bila masak, diameter 1-1,5 cm. Pisang atau Musa asparagisieca L, pohonnya terbentuk dari pelepah-pelepah dengan ujung pohon meruncing. Buah berupa beri parthenocarpi, memiliki kormus basal namun tidak memiliki batang sejati. Bunga merupakan bunga majemuk yang tumbuh dari kormus pada ketiak daun yang berasal dari pseudostem. Bunga betina berada pada nodus bagian atas, sedangkan pada nodus bagian bawah terdapat bunga jantan. Akarnya berserat. Dan yang terakhir, pepaya atau carica papaya memiliki habitus pohon dengan batang lurus dan bulat. Bagian atas bercabang ataupun tidak. Sebelah dalam spons berongga, sebelah luar banyak bekas daun. Tinggi pohon 2,5-10 meter. Tangkai daun bulat berongga, panjang 2,5-10 meter. Daun bulat atau bulat telur.
bertulang daun menjari, tepi bercengak, berbagian menjari, ujung runcing garis tengah 25-75 cm. Sebelah atas berwarna hijau tua, sebelah bawah hijau agak muda, daun licin dan suram. Pada tiap 3 lingkaran batang ada 8 daun. Bunga hampir selalu berkelamin 1, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga jantan. Bunga jantan berkelopak sangat kecil, mahkota berbentuk trompet putih kekuningan, dengan tepi bertaju 5, dan tabung yang panjang. Langsing, taju berputar dalam kuncup, kepala sari bertangkai pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri. Daun mahkota lepas dan hampir lepas, putih kekuningan, bakal buah beruncing 1, kepala putih 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang, bijinya banyak, dibungkus laput berisi cairan, di dalamnya berduri. Nah, dari semua sampel tadi, ada loh yang buahnya nggak terlihat. Kira-kira kok bisa ya tumbuhan berbuah tapi buahnya belum kunjung ada? Penasaran ya? Hehe. Ternyata, faktor yang berpengaruh pada sedikit atau nggak adanya buah adalah yang pertama suhu. Suhu yang terlalu tinggi atau rendah menyebabkan tanaman sulit berbunga hingga buah tidak dapat diproduksi akibat terhambatnya produksi enzim pembungaan. Yang kedua, kelembapan. Kelembapan yang terlalu tinggi menyebabkan tanaman rentan terhadap jamur, sedangkan kelembapan yang rendah menyebabkan tanaman mengerut sehingga produksi buah berkurang. Dan yang ketiga, curah hujan. Curah hujan yang terlalu tinggi dapat menghanyutkan unsur hara dan merontokkan bunga sehingga tanaman tidak berbuah, sedangkan curah hujan yang terlalu rendah menyebabkan kekeringan. Tak terasa kita sudah sampai di penghujung video nih teman-teman. Adapun kesimpulan yang kami dapatkan melalui pengamatan ini adalah ternyata cukup banyak keanekaragaman tumbuhan berbuah di sekitar tempat tinggal pengamat. Teman-teman dapat melihat bahwa tiap sampel tumbuhan yang ada memiliki ciri-ciri diagnostiknya masing-masing beserta kekhasan buah yang dimiliki. Kemudian, ternyata pembentukan buah dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan curah hujan. Lalu, berikut adalah daftar acuan yang kami gunakan dalam pembahasan. Sekian video dari kami, mohon maaf atas kekurangan yang ada dan semoga bermanfaat. Terima kasih.